Salam damai Kristus. Mengapa dinamakan gereja katedral? Padahal kata katedral itu dalam bahasa Yunani dan Latin artinya adalah kursi. Apa hubungannya kata kursi bisa dinamakan sebagai gereja katedral? Tradisi ini adalah warisan bangsa Yahudi yang diteruskan gereja sampai saat ini. Gereja katedral adalah gereja tempat kediaman uskup sebagai pengganti para rasul. Dikatakan katedral karena di gereja itu uskup setempat berada ditandai dengan kursi uskup. Kursi merupakan simbol dari tahta atau kedudukan. Kata duduk atau kursi menggambarkan suatu jabatan, dan dalam hal ini adalah jabatan dalam kerajaan Allah. Pemakaian kursi atau katedral bukanlah satu ajaran baru. Sejak umat Kristen perdana, penempatan kursi tanda jabatan Rasul Kristus dan penggantinya berada dalam tempat ibadah. Gereja tidak menemukan sesuatu yang baru. Ajaran ini bersifat membangun dari ajaran Yesus tentang kursi Musa. Kita lihat Matius bab 23 ayat 1 sampai ayat 3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Kursi Musa. Ajaran ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, tapi menjadi tradisi lisan yang berlaku di zaman Yesus. Dalam penggalian arkeologi ditemukan kursi khusus dalam sinagoga tempat ibadah Yahudi kuno, seperti kursi khusus yang ditemukan di sinagoga Korasim yang diperkirakan ada di abad ke-4 sampai abad ke-6. Kursi yang sama ditemukan juga di sinagoga kuno di Hamat Tiberias dan di Delos di Yunani. Kursi khusus inilah yang dikatakan Yesus sebagai kursi Musa. Tanda di tempat itu ada yang menduduki jabatan keagamaan yang wajib dipercaya. Kursi Musa dalam sinagoga ditempatkan di samping dan menghadap ke Yerusalem. Karena kematian dan kebangkitan Yesus, kita telah berada dalam hubungan perjanjian yang baru dengan Allah dalam Yesus, sehingga kita tidak lagi beribadah di tempat ibadah Yahudi dan kita tidak tunduk lagi pada para rabi dan ahli Taurat yang duduk di kursi Musa. Kita sekarang tunduk kepada Kristus lewat para rasul dan penerusnya yang dipercayakan Tuhan untuk memberitakan Injil dan kebenaran, membaptis serta menggembalakan umat percaya. Tradisi kursi jabatan yang memimpin iman ini diteruskan umat percaya pada Yesus dengan menempatkan kursi atau katedra dalam tempat ibadah sebagai simbol jabatan pengganti rasul. Jabatan dari yang menduduki kursi yang memimpin iman ini sangat penting. Bisa dilihat dari ajaran Yesus supaya kita harus melakukan dan menuruti apa yang mereka ajarkan. Apapun yang mereka ajarkan, kita harus menuruti dan melaksanakannya. Mengapa? Karena mereka duduk di katedral Musa sekalipun yang mereka ajarkan dan kehidupan mereka tidak berkenan, tapi Yesus katakan, turutilah dan lakukanlah yang mereka ajarkan. Yesus telah mengajarkan dalam tradisi lama adanya kursi Musa yang digantikan dengan perjanjian baru dengan kursi para rasul. Dalam perjanjian lama kita tidak mendapatkan pengungkapan secara penuh dari semua wahyu. Namun dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan kepada kita bahwa Dia akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Karena kepenuhan kebenaran itu diberikan kepada para rasul dan penerusnya, sehingga Yesus menjamin alam maut tidak dapat menguasai gereja. Karena Yesus yang menuntun mereka dalam kuasa Roh Kudus. Doa Yesus yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 8 sampai ayat 11 dilanjutkan dengan ayat 14 sampai ayat 19 berkata, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan dalam mereka.
Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ini jelas sekali Yesus menyerahkan firman-Nya kepada para murid-Nya dan mengutus mereka ke dunia. Karena Yesus sudah tidak ada lagi di dunia dan Yesus memerlukan murid-Nya untuk melanjutkan pemberitaan firman-Nya. Yesus berdoa supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran dan dipelihara daripada yang jahat. Sama seperti Bapa mengutus Yesus, demikian juga Yesus mengutus mereka. Mereka inilah yang dipercayakan menduduki kursi atau katedral yang wajib dipercaya. Mereka di katedral ini telah dikuduskan dalam kebenaran. Yesus berjanji akan lindungi dari yang jahat, karena itu alam maut tidak dapat menguasainya. Katedral ini adalah ajaran Yesus, kursi atau jabatan atau kedudukan yang menuntun, di mana katedral sejak berabad-abadnya lampau hingga hari ini jadi simbol pemimpin iman. Sehingga kita yang mendengar kata gereja katedral, maka iman kita berkata, di gereja itu ada uskup pengganti para rasul yang menduduki kursi katedral yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin umat. Semoga kita akan tetap percaya pada mereka di katedral sebagai pemimpin iman kita, yaitu para uskup yang mendapat perutusan dari Yesus sejak zaman para rasul, diteruskan dengan penumpangan tangan yang tidak terputus hingga hari ini. Karena Yesus tidak mengajar untuk kita terpisah dari mereka. Tapi lanjutan doa Yesus di Yohanes bab 17 ayat 20 sampai ayat 21, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Kita dalam gereja Katolik tetap bersatu, karena kita tetap percaya pada mereka yang mendapat kedudukan dalam kerajaan Allah, menduduki kursi para rasul, yaitu katedral. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini, silakan bagikan kepada yang lainnya. Yang ingin berkomentar, dipersilahkan di kolom komentar. Yang belum subscribe channel ini, di subscribe ya. Yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami, hidupkan lonceng. Yang belum menonton video kami yang lainnya, bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.